Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan adanya saya di sini sebagai moderator, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Norma Dwi Kaurnia, Hana Wahyuni, dan saya sendiri. Saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan materi yang berjudul Utility dan Perilaku Konsumen 1. Selanjutnya adalah penyampaian materi, waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian utility dan perilaku konsumen. Pengertian utility. Utility adalah rasa kesenangan atau kepuasan yang timbul karena konsumen. Jika kepuasan itu semakin tinggi, maka makin tinggilah nilai gunanya atau utility-nya. Ekonom percaya bahwa selera cukup stabil sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai dasar studi tentang dasar hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Jika selera tidak cukup stabil, maka kita tidak membuat asumsi dalam analisis permintaan bahwa hal lain diasumsikan tetap. Utility digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh konsumen. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian barang dan jasa demi memenuhi kebutuhan, keinginan. Pemahaman mengenai konsumen sangat penting dan pemasaran. Latar belakang perilaku konsumen. 1. Kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. 2. Konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. 3. Setiap produk dapat disubstitusikan sehingga konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan alternatif dengan berbagai cara. Akan menjelaskan tentang kuantifikasi utility. Tingkah laku konsumen atau consumer behavior dapat dianalisis dengan melakukan kuantifikasi kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi barang. Konsep nilai guna atau utility bisa menjelaskan kelemahan berupa paradoks antara kegunaan suatu barang dengan harganya. Kuantifikasi utility berbasis rasional, bahwa tingkat utility pada konsumen yang pertama lebih tinggi dari tingkat utility pada konsumsi yang kedua. Utilitas dapat diukur dengan menggunakan angka yang dapat membandingkan utilitas total yang didapat konsumen tertentu dari berbagai produk. Nilai kuantifikasi utility tidak bisa dibandingkan antara konsumen, karena manfaat dari mengkonsumsi suatu barang dan jasa terukur secara subjektif. Jadi, setiap barang dan jasa memiliki nilai guna yang berbeda tergantung pada persepsi konsumen. Hukum pertambahan manfaat yang semakin berkurang. Nilai guna dibedakan menjadi dua, yaitu nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu, sedangkan nilai guna marginal adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Hukum utility marginal menurun menyatakan bahwa semakin banyak barang yang dikonsumsi oleh individu per periode waktu, maka utility marginal yang diterima akan semakin menurun. Mulanya, pertambahan konsumsi suatu barang maupun jasa akan memberikan tambahan utilitas yang besar, namun lama-kelamaan pertambahan itu bukan saja makin menurun, bahkan menjadi negatif. Gejala tersebut disebut dengan hukum pertambahan manfaat yang semakin menurun. Kepuasan maksimum konsumsi satu jenis barang. Cara memaksimumkan nilai guna. Kerumitan yang timbul untuk menentukan susunan atau komposisi dan jumlah barang yang akan mewujudkan nilai guna yang maksimum bersumber dari perbedaan harga berbagai barang. Kalau setiap barang-barang bersamaan, nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Syarat memaksimumkan nilai guna. Syarat yang harus dipenuhi ketika harga setiap barang berbeda dan agar setiap barang yang dikonsumsi memberikan nilai guna adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk memberi
unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Contoh, misalkan seorang melakukan pembelian konsumsi atas 2 macam barang, makanan dan pakaian, dan berturut-turut harganya adalah 500 dan 50. Misalkan tambahan 1 unit lagi makanan akan memberikan nilai guna marginal sebanyak 5 dan tambahan 1 unit pakaian mempunyai nilai guna marginal sebanyak 50. Dengan uang itu, orang tersebut dapat membeli 10 unit tambahan makanan. Maka jumlah nilai marginal yang diperolehnya adalah 10 kali 5 sama dengan 50. Kalau uang itu digunakan membeli pakaian, yang diperolehnya hanyalah 1 unit dan nilai guna marginal dari 1 tambahan, maka pakaian adalah 50. Teori nilai guna utility dan teori permintaan. Dengan menggunakan teori nilai guna dapat diterangkan sebabnya kurva permintaan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menggambarkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan ke atasnya. Ada 2 faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang mengalami perubahan, yaitu efek penggantian. Efek penggantian adalah perubahan suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga. Yang kedua, efek pendapatan. Efek pendapatan adalah perubahan permintaan untuk barang atau jasa yang disebabkan oleh perubahan pendapatan real yang mencerminkan daya beli konsumen. Dengan menggunakan analisis kurva kepuasan sama 2 faktor tersebut dapat dipisahkan, yaitu dapat ditunjukkan bagian dari pertambahan permintaan yang disebabkan oleh efek penggantian dan bagian dari pertambahan permintaan yang disebabkan oleh efek pendapatan. Surplus konsumen menunjukkan keuntungan yang diperoleh konsumen karena mereka membeli suatu komoditas. Keuntungan tersebut diperoleh oleh konsumen karena harga yang berlaku pada kondisi keseimbangan lebih rendah daripada harga yang mereka mau bayarkan. Dalam teori nilai guna, surplus konsumen menunjukkan terjadinya kelebihan kepuasan yang dinikmati oleh konsumen. Kelebihan kepuasan ini muncul akibat perbedaan antara kepuasan yang diperoleh seseorang dalam mengonsumsi sejumlah komoditas dengan pembayaran yang harus dibayarkan untuk memperoleh komoditas tersebut.